Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua punya potensi untuk menjadi kudus, karena Roh Kudus sendiri tinggal dalam diri dan hidup kita sejak kita dibaptis. Seperti yang hari ini diwartakan oleh Yohanes Pembaptis, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Mari, saudari-saudaraku yang terkasih, saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 4 Desember. Hari Minggu Pekan Advent yang kedua. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, janganlah Engkau biarkan kesibukan duniawi menghalangi langkah kami menyongsong Putra-Mu. Semoga berkat bimbingan-Mu yang bijaksana, kami dipersatukan dengan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 3 ayat 1 sampai 12. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan berseru, "Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat." Sesungguhnya, dia yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika Nabi itu berkata, "Ada suara orang yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes itu memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat lolos dari murka yang akan datang? Maka hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Kami adalah anak Abraham,' sebab aku berkata kepadamu, dari batu-batu ini pun Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih,
Semoga pada hari ini kita semua bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua. Lilin Advent yang kedua sudah dinyalakan. Artinya, penantian kita semakin dekat. Sang Juru Selamat akan kita alami, akan kita terima dalam hidup kita. Tentunya, kita semua punya harapan akan masa depan yang cerah. Dan ini yang selalu kita rindukan dalam hidup kita. Nabi Yesaya dalam nubuat kenabiannya menegaskan bahwa harapan itu pasti dan sedang terjadi. Akan muncul Tunggul Isai yang akan memberikan rahmat penebusan kepada banyak orang yang percaya, karena mereka akan menerima karunia roh, bukan hal-hal duniawi. Roh Tuhan akan ada pada mereka dengan segala karunia-Nya. Apa yang diserukan Yesaya juga dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis. Ia yang aku wartakan akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua sudah menerima Kristus. Juga Roh Kudus sudah dicurahkan atas diri kita. Namun, masa depan yang cerah tidak ditentukan oleh apa yang kita terima, tetapi oleh apa yang kita jalani. Kita akan dihakimi seturut kekayaan rahmat yang kita terima. Banyak yang kita terima, lebih banyak pula yang akan dituntut dari kita. Maka kekayaan terbesar adalah Roh Kudus dan penebusan Kristus yang sudah kita terima itu. Kita dituntut hidup di bawah bimbingan Roh Kudus dan berusaha kudus sama seperti Allah yang kudus adanya. Menjadi pertanyaan bagi kita semua. Bisakah kita menjadi kudus? Banyak santo-santa berasal dari kalangan umat biasa, awam sederhana, yang menjadi teladan kekudusan bagi kita semua. Mereka menjadi kudus bukan karena mereka melakukan pekerjaan besar dan luar biasa, tetapi justru karena tekun dan setia dalam pekerjaan kecil dan sederhana. Mereka hidup dengan jujur, penuh cinta kasih, setia mengikuti Ekaristi, bertekun dalam doa, menerima sakramen-sakramen, dan terlibat dalam karya amal kasih. Mereka setia melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil dengan cinta yang besar dan tanpa menuntut balas budi. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua punya potensi untuk menjadi kudus, karena Roh Kudus sendiri tinggal dalam diri dan hidup kita sejak kita dibaptis. Seperti yang hari ini diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Mari, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mempersiapkan diri kita. Kita siapkan hati kita. Kita bersihkan dari segala yang jauh dari apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Kita kembali membangun relasi dengan Tuhan yang baik, yang semakin dekat, sehingga kita layak dan pantas untuk menyambut kedatangannya. Ya Bapa, terangilah hati dan budi kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Andaikan aku lakukan yang luhur murni,
Jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing,
dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.